Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor berapa ini? Pak, berubah tadi. Hadis nomor berapa, Pak? Ini geser tadi. Masih di bab tentang masalah mujahadah setelah istiqomah. Nah, hadis nomor 107. Hadis dari, kita bacakan ini. Hadis Ats-Tsalits Asyar, hadis ke-13 dari bab mujahadah nomor 107. An Abi Abdillah wa yuqal Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdillah ada yang menyebut Abu Abdurrahman, ini kunyah. Nama aslinya Tsauban. Nama aslinya Tsauban. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang merupakan mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal Tsauban. Kemudian ada Safinah, ada Abu Bakrah Ats-Tsaqafi. Mereka adalah orang-orang yang pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan. Termasuk juga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, kamu harus memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena ketika kamu bersujud untuk Allah sajdatan, satu sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, maka Allah akan mengangkat satu derajat bagimu. Satu sujud digantikan oleh Allah Ta'ala dengan satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'atan, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan satu dosa darimu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang dia sangat rakus dengan yang namanya gaji, maka kenaikan pangkat itu cita-cita terbesarnya, sehingga dia menganggap karir yang bagus adalah ketika pangkatnya naik. Dan manusia selalu berharap karirnya bagus ketika dia bekerja. Jadi saat bekerja dia ngejar karir, bagaimana agar karirnya selalu naik, bagaimana agar karirnya bagus. Dan ini dengan kenaikan apa, Pak? Pangkat. Semakin tinggi pangkatnya, semakin bagus karirnya. Dan kita menjumpai ada banyak sekali dalil di mana Nabi SAW memberikan motivasi. Rasulullah SAW ngasih motivasi, Allah angkat derajat. Allah mengangkat derajat. Sehingga andaikan menjadi mukmin itu kita bisa sebut sebagai karir, maka
diangkat derajat oleh Allah dengan 1, 2 amal, 3 amal, berarti dia mengalami kenaikan pangkat. Saya pernah ketemu dengan jamaah haji, dan beliau baru haji pertama. Harapan besar beliau berangkat haji nyari bintang. Jadi dalam posisi itu beliau belum jadi bintang ya, masih di level di bawahnya bintang. Ini aparat Pak ya. Terus beliau menyampaikan, tolong Pak Ustadz doakan biar nanti kalau saya pulang ada bintang jatuh. Dan Masya Allah, harapan jamaah haji itu beragam Pak, warna-warni ya. Ada juga yang menyampaikan, harapan besar saya bisa punya rumah di Menteng. Itu kok aneh-aneh yang dijaluk gitu. Ada yang pengen ini, ada yang pengen itu. Nah, salah satunya dia itu pengen dapat bintang. Pangkat dia itu masih di bawah bintang. Itu contoh sampai ada orang yang dia punya harapan besar ketika haji. Haji itu kan amal yang luar biasa, dan beliau hajinya haji furoda dengan nilai yang lumayan ya. Itu hanya untuk mencari pangkat. Oleh karena itu, kalau Anda melihat sebenarnya manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita dapat janji seperti ini, rafa'akallahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajatmu. Secara real sepertinya di kehidupan dunia nggak kelihatan. Tadi antara sebelum subuh dengan setelah subuh, Bapak nambah berapa sujud? Nambah berapa sujud Pak? Antara sebelum adzan subuh dengan setelah sholat subuh, berapa sujud? Ya? 8. Qobliyah subuh berapa sujud? 4. Sholat subuhnya 4 sujud. Anda menambah 8 sujud, terasa nggak ada kenaikan pangkat? Saya podoai Pak, orang tambah ganteng gitu, orang tambah putih. Sehingga dari posisi kondisi real di dunia, mungkin kita merasa nggak ada perubahan apapun, dan kita juga nggak merasa ada kenaikan status sosial. Inilah hal gaib yang tidak dilihat oleh hamba, sehingga dijanjikan bagi mereka yang beriman akan berusaha untuk mengejarnya, sebagaimana mereka mengejar dapat kenaikan pangkat pada saat dia ingin mendapatkan karir yang bagus. Ada banyak sekali amal seperti ini. Contohnya apa Pak? Contohnya Pak, jalan ke masjid. Satu langkah ketika orang jalan ke masjid dapat apa ini? 1, dapat dihapuskan dosanya. 2, langkah kaki kiri menghapuskan dosa, kaki kanan mengangkat derajat. Sehingga Masya Allah, dengan melangkahkan kaki di masjid yang jumlahnya sekian langkah kita nggak tahu, maka yang rumahnya ada di taman kerajaan ya, apalagi rodok ngetan ya, sudah pindah kecamatan, itu berapa langkah? Sehingga saya sangat tidak setuju kalau ada jamaah taman kerajaan, jamaah ngori, sholatnya di jami. Anda sholat di jami pakai apa? Pakai motor. Sayang sekali Pak. Bapak bisa menjangkau assalam dengan jalan kaki, tidak bisa disamakan dengan naik motor ketika ke masjid yang lebih jauh. Itu nilainya jauh berbeda. Karena janji Nabi SAW ada pada mereka yang jalan kaki. Maka bagian dari anugerah yang istimewa ketika kita diberi oleh Allah bertetangga dengan masjid yang amaliyahnya sesuai sunnah Nabi SAW. Itu Masya Allah, anugerah besar. Saya bahagia tinggal di kerajaan. Mau ke tempat sholat manapun gak terlalu jauh, dijangkau dengan jalan kaki, itu masih relevan ya. Jumatan dengan jalan kaki, kemudian sholat wajib jalan kaki, itu Masya Allah nyamannya luar biasa. Ada model orang yang dia suka safari Jumatan.
Jumatan di mana? Di sana, ngejar jauh-jauh. Tapi semuanya pakai kendaraan. Kalau dia jalan kaki kan tidak mungkin 5 kilo. Dan tidak mungkin dia Jumatan 5 kilo jalan kaki. Semuanya pakai kendaraan. Ini sangat disayangkan. Dia kehilangan langkah-langkah yang dikatakan oleh Nabi SAW bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Maka kita perlu semangat untuk menjaga semacam ini, sebagaimana kita semangat untuk mengejar karir dan mendapatkan kenaikan pangkat. Baik. Untuk aktivitas seorang ASN yang paling rendah itu apa? Golongannya 1A. 1A sampai eselon. Kalau eselon itu eselon 3. Eselon 1. Kalau eselon 3 itu apa? Ada di atas eselon 1. Ada? Enggak ada. Ada eselon 4? Ada. Baik. Yang tertinggi eselon 4 ya? Oh, malah eselon 1. Eselon 1. Kalau eselon dari angka terbanyak ya. Baik. Mungkin enggak Pak ada orang yang keterima ASN golongan 1A jadi eselon 1? Walaupun dia bekerja 30 tahun? Enggak ada? Mustahil. Sehingga kalau kopral sampai jadi jenderal itu mustahil. Ini mengalami perjalanan yang panjang sampai 30 tahun. Negara tidak akan memberikan hadiah kepada kamu jadi eselon 1. Gak bakalan negara menjadikan kamu eselon 1. Walaupun dikejar selama 30 tahun. Tambahi Pak jadi 40 tahun sama saja. Seorang eselon 1 tidak akan bisa, atau seorang golongan 1A tidak akan bisa sampai eselon 1. Padahal orang ketika mengalami kenaikan gaji, kenaikan pangkat, senangnya luar biasa. Baik. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghilangkan dosamu dengan satu sujud tadi, satu dosa hilang. Ini janji yang diberikan oleh Nabi SAW bagi mereka yang rajin sujud. Nah, makna rajin sujud tentu saja bukan sujud setiap saat ya. Berarti rajin sujud artinya apa? Rajin sujud sama dengan rajin sholat. Sehingga tidak ada kok istilah gue ngopo sujud. Loh, katanya suruh banyak sujud. Sujud. Ada amaliyah syar'i dan latar belakang kenapa orang itu sujud. Ada berapa sujud yang disyariatkan? 4. Apa saja coba? 4. Sujud sholat dulu. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, 4 jenis sujud ini. Baik. Walhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor 108 dari Abu Sofwan bin Abdillah. Dari Abu Sofwan, Abdillah bin Busar. Kunyahnya Abu Sofwan. Namanya sahabat Abdullah bin Busar Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi, manusia yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Rawahu Turmudzi. Cara baca Turmudzi itu ada 2 ya. Bisa pakai dhamma, Turmudzi. Bisa pakai kasroh, Tirmidzi. Nah, kalau pakai dhamma, dua-duanya di dhamma, Turmudz atau Tirmidz. Nah, maka kalau di sebagian referensi Anda baca Tirmidzi,
di sebagian lain Anda baca Turmudi, dua-duanya benar. Nah, saya nggak tahu kalau yang Tarmudi ya. Kalau Tarmuji ada ya, Pak Tarmuji. Ini nama daerah ya, daerah Tirmidz. Wa qala, dan kata Turmudi, haditsun hasan, hadis hasan. Khairun nas, orang yang terbaik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena umur yang sejati, umur yang sejati adalah umur yang diisi dengan ketaatan. Inilah umur yang sejatinya. Sehingga umur yang tidak ada isi ketaatannya bagi orang soleh itu bukan umur. Itu justru nambahi beban catatan, tapi nggak ada isi ketaatan. Apalagi umur yang isinya maksiat. Sebab kita berbuat itu wadahnya adalah umur. Perbuatan manusia wadahnya apa, Pak? Wadahnya waktu. Dan waktu itu adalah umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah umur. Baik. Nah, ini wadah ada beragam isi. Ada yang isinya ibadah, ketaatan. Ada yang isinya mubah. Ada yang isinya haram. Sehingga andaikan wadah itu kita ilustrasikan seperti wadah fisik ya, maka mungkin warnanya akan beragam. Kadang warnanya hitam, kadang warnanya putih, kadang warnanya biru, dan aneka warna yang beragam. Bagi para ulama, umur yang sejatinya itu adalah umur yang isinya ketaatan, ibadah. Sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Salat itu dipertanggungjawabkan enggak, Pak? Ibadah saja dipertanggungjawabkan. Apalagi cuman makan, Pak. Maka kalau kita berpikir kumpul karo konco, gerenengan, ini kira-kira dipertanggungjawabkan enggak sih di akhirat? Jangan kan yang kayak gini, salat kamu aja dipertanggungjawabkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salat. Amal hamba yang pertama nanti akan dihisap adalah salat. Sehingga hamba ditanya, salatnya bener durung? Nah, yang penting kan wis salat, bukan yang penting wis salat. Salatmu bener enggak? Wong salat salah jadi penyesalan di akhirat. Maka Allah kasih peringatan, fawailul lil musallin. Sehingga jika ibadah saja itu dihisab, apalagi amal yang tidak ada nilai ibadah. Ini dihisab, dan ini dihisab. Besar kecil semuanya tidak ada yang ketinggalan. Maka orang yang rajin berbuat dosa ketakutan membaca bukunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Al-Kahfi, wa taral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kau lihat al-mujrimin, orang-orang yang rajin berbuat dosa, musyfiqin, mereka ketakutan, mimma fihi, apa yang ada dalam kitab itu. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu dia mengatakan, ini kitab apa? Besar kecil kok semuanya ada. La yughadiru saghirah wala kabirah. Besar kecil gak ada yang ditinggalkan. Illa ahsaha, semuanya tertulis di situ. Sehingga semuanya akan mereka jumpai, maka mereka ketakutan untuk membacanya. Ada orang yang ketakutan membaca buku ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ini. Dia ketakutan baca buku ini, fikih ASN.
dikasih itu tidak mau baca. Dan besok ada orang yang ketakutan membaca buku catatan amalnya sendiri, sehingga mereka yang ketakutan untuk mendengarkan tausiah, jangan dengerin yang itu, pengajian yang itu isinya raenak. Raenak maksudnya biar pahit kabeh. Apa-apa ra entuk ngerti-ngerti haram misalnya ya. Akhirnya dengan cara demikian dia kan seperti menyumpal telinganya, biar saya punya kebebasan untuk beraktivitas. Maka jangan kau dengarkan pengajian yang membatasi aktivitasmu. Padahal kalau kita lihat ya, orang kafir bertahan dalam kekufuran itu salah satunya mereka punya pertimbangan jadi orang muslim repot. Maka orang muslim yang tidak mau belajar karena dengan anggapan nanti kalau sering mendengar repot, pertimbangannya sama seperti orang kafir. Ya meskipun tidak separah orang kafir ya. Dan yang perlu diwaspadai, nanti ketika dia banyak berbuat dosa, dia membaca isi kitab ketika di akhirat dalam kondisi dia ketakutan. Ini ada di surat apa? Al-Kahfi. Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana mereka ketakutan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika kitab itu diserahkan, maka orang-orang yang berbuat dosa musyfiqin, ketakutan, mimma fihi, apa yang ada di dalamnya. Sampai kitab dhewe rawani waca. Padahal Allah perintahkan iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Wacanan dhewe bukumu. Kowe wis iso ngitung to? Kafa bi nafsikal yauma hasiba. Cukup kamu sendiri yang bisa menghitungnya. Sekarang kamu lihat isinya. Diperintahkan oleh Allah. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Silakan kau baca kitabmu sendiri. Kau sendiri sudah bisa ngitung hari ini. Maka mereka yang belum pernah hitung-hitungan sebelum kiamat, nanti saat menghadapi hitung-hitungan ketakutan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengatakan atau belum pernah memberikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Baik. Oleh karena itu, wadah yang sejatinya adalah wadah yang isinya ibadah. Wadah yang bermanfaat bagi hamba ketika apa? Isinya ibadah. Sebaliknya, ketika isinya selain ibadah, maka hamba tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatannya. Nah, padahal wadah inilah bekal kita yang akan kita bawa ketika di yaumil qiyamah, sehingga kalau kemudian dalam satu kotak itu ada banyak racun dan kotoran, apa yang bisa kita manfaatkan ketika kita menghadap Allah Ta'ala? Dari sini kita bisa memahami hadis ini, Pak. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizki." Siapa yang senang ketika rizkinya dilapangkan, au yunsa'alahu fi athari, atau umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Masya Allah. Sehingga nyambung silaturahmi memperlancar rezeki, memperbanyak rezeki, memperpanjang usia. Gimana Pak memperpanjang usia? Kan orang sudah ditetapkan umurnya. Nah, salah satu maknanya
Salah satu maknanya silaturahmi. Dengan silaturahmi rezeki tambah, rizki tambah, atau dilapangkan. Nah, yang dimaksud rizki tambah di sini adalah rizki yang dipakai untuk ketaatan, rizki untuk ibadah, sehingga rizki kamu yang bernilai ibadah, yang bernilai pahala bertambah. Rizki kamu yang bernilai pahala bertambah. Karena tidak semua rizki bernilai pahala. Rizki kamu yang bernilai pahala akan bertambah jika dipakai silaturahmi. Silaturahmi butuh modal enggak? Butuh ya. Gawa cangkingan, nggih. Gawa kaleng kongguan. Isine napa? Emping, nggih. Sehingga butuh modal. Yang kedua, umur tambah. Apa yang dimaksud dengan umur tambah? Umur untuk ibadah, sehingga waktu yang kau pakai untuk ibadah bertambah. Maka silaturahmi kenapa disebut demikian? Karena hakikatnya rezeki dan umur hamba itu terpakai untuk ibadah, dan itulah makna rezeki yang bertambah, umur yang bertambah. Ini salah satu di antara penjelasan ulama, meskipun ada makna yang lain. Semakin panjang usianya dipakai ibadah, maka status manusia itu semakin bagus. Sekarang saya akan ceritakan mimpi seorang sahabat, Thalhah bin Ubaidillah. Semoga ketemu hadisnya ya. Nah, ini aja. Nah, yang ini. Hadis ini cukup terkenal, terutama dibacakan biasanya ketika Ramadan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kita akan baca hadisnya ya. Teksnya seperti ini. Anna rajulan min Baliyin, ada dua orang dari suku Bali. Di mana Pak tempatnya? Yang jelas bukan di Indonesia ya. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka dua orang ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, mereka berdua masuk Islam bareng. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, yang satu lebih rajin ibadah daripada yang kedua. A lebih rajin ibadah daripada B. Faghazal mujtahid minhuma, nah si A yang rajin ibadah tadi ikut berjihad, ikut perang. Fastushhida, lalu dia mati syahid. Tsumma makasal akhar, sementara B tetap bertahan hidup. Ba'dahu, setelah wafatnya A, sanatan, dengan jarak 1 tahun. A dan B meninggalnya sejarak berapa? Setahun. Tsumma tufiya, kemudian B wafat. Qala Thalhah, kata Thalhah bin Ubaidillah, dan Thalhah sahabat yang dijamin masuk surga. Fara'aitu fil manam, lalu aku bermimpi ketika tidur. Baina ana inda babil jannah, saya berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan saya ketemu A dan B ini. Fa kharaja kharijun minal jannah, lalu keluarlah seseorang dari surga, penghuni penjaga surga. Keluarlah penjaga surga. Fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma,
ternyata yang dipanggil masuk surga duluan itu B. B masuk surga duluan, maka B masuk surga. Padahal yang lebih rajin ibadah yang mana? A. Yang mati syahid yang mana? A. Tapi yang dipanggil masuk surga duluan B. Tsumma kharaja, kemudian penjaga surga tadi keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhida, kemudian beliau meminta kepada A yang mati syahid tadi untuk masuk surga. Tsumma raja'a ilayya, kemudian penjaga surga tadi kembali menemuiku. Faqala, lalu beliau mengatakan, irji, pulanglah kamu. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du, karena kau belum waktunya. Akhirnya Talha pulang, terus beliau bangun tidur. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas. Pagi harinya Talha menceritakan ini kepada masyarakat, kepada teman-temannya. Fa'ajibu lidzalika, mereka pun terheran, kok bisa ya B yang masuk surga duluan, padahal A lebih rajin ibadah dan A mati syahid. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa ini pun, berita ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsuhul haditsa, dan mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita yang diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan thumma istushhida. Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah dan kemudian beliau mati syahid. Wa dakhala hadzal akhir al-jannata qablahu, sementara si B masuk surga duluan. Padahal B tidak lebih rajin ibadah daripada A. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa qad makatha hadha sanatan, bukankah si B itu bertahan hidup setahun setelahnya? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fa shamma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sana. Sepanjang 1 tahun tadi dia ketemu Ramadan, dia salat sekian rakaat, sujud sekian kali. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Hanya dengan 1 Ramadan, jika dengan 1 Ramadan orang ditinggikan derajatnya dengan orang yang tidak menjumpai Ramadan dengan jarak lebih jauh daripada langit dan bumi. Itu selisih umur 1 tahun bagi mukmin yang beribadah. Yang jika kita hitung sehari ada berapa? 17 rakaat dikalikan 356 untuk perhitungan kalender Komariah. 1 tahun dalam kalender Komariah, berarti kira-kira ketemu berapa itu? Nah, 6.205 rakaat. Sehingga yang satu derajatnya ditinggikan oleh Allah, selisih antara A dan B seperti langit dan bumi, lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Ini contoh real dari hadis yang tadi kita baca, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah yang umurnya panjang dan yang banyak amalnya. Maka ketika Allah memberikan usia kepada bapak ibu sampai 60 berapa Pak Miki? Berapa? Oh, Tasya Timur gitu. Masya Allah. 66 nggih.
Pinten Pak? Pak Klik 69, Masya Allah. Ada yang di usia 40 tahun meninggal karena corona, 30 tahun meninggal karena COVID, sekian tahun meninggal, dan ada banyak berita meninggal saat wabah. Tapi kita diselamatkan oleh Allah, tidak meninggal ketika wabah. Masih bisa ketemu antara peristiwa wabah dengan hari ini. Berapa jaraknya? 4 tahun. Berarti 4 Ramadan. Jika 1 Ramadan tadi dengan 1 Ramadan bisa meninggikan derajat seperti langit dan bumi, apalagi 4 Ramadan. Itu kalau Ramadannya serius. Maka semoga ini jadi motivasi agar beramalnya dengan serius. Wallahu alam. Sudah selesai ini. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini panjang hadisnya. Mau sekarang jam 5.46. Ada yang mau disampaikan? Baik, silakan. Tambah tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan tentang badal haji ya, tadi karena Ustadz menyebut tentang haji. Bagaimana saya terlahir dari orang tua yang buta huruf, juga agamanya hanya KTP gitu ya. Jadi mungkin sholatnya ketika ya belum sholat lah gitu. Pernah sholat belajar tapi ya orang Jawa kan rubuh-rubuh gedang gitu. Kalau seandainya misal saya diberi umur panjang atau diberi kesempatan untuk berangkat haji kembali, apakah saya berkewajiban membadalkan orang tua saya itu atau untuk diri saya sendiri kembali? Karena kan ada hadis yang mengatakan haji pertama dan berikutnya ada pengampunnya kalau nggak salah, dan ada juga kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sholat nggak? Dulu sholat nggak? Dulu sih enggak Ustadz, ketika nggak sholat. Enggak sholat. Terus ketika saya sudah ya sedikit belajar agama, pernah saya ajari ya ikut sholat saya rubuh-rubuh gedang. Terus saya kemudian merantau, ya enggak sholat lagi begitu. Jadi waktu akhir hayatnya enggak sholat karena saya tidak menunggui. Beliau berarti sepanjang itu sering meninggalkan sholat atau hampir nggak pernah sholat? Ya lebih banyak tidak sholatnya karena memang ilmu itu waktu itu belum sampai ke orang tua, ya mungkin ke orang tua karena bodoh gitu ya, mungkin kalau dalam dia buta huruf, dia tidak mengaji gitu. Baik, wallahu alam. Justru acuan kita adalah sholat atau tidak itu Pak yang lebih penting untuk diperhatikan. Karena kalau sampai dia dalam posisi nggak pernah sholat, maka statusnya bukan muslim ya. Statusnya non muslim. Dan kalau non muslim, jangankan dibatalkan haji, didoakan aja tidak boleh. Sehingga kita mendoakan, ya Allah ampuni dia, itu tidak boleh karena statusnya non muslim. Cuman kita tidak sedang menilai yang bersangkutan, hanya saja begini, fokus pada badal haji. Untuk orang yang tidak punya kemampuan finansial sampai yang bersangkutan meninggal, berarti status orang ini tidak punya istita'ah sampai meninggal. Maka orang tersebut tidak wajib haji, dan oleh karena itu tidak perlu dibatalkan haji. Yang kedua, untuk orang yang dia punya kemampuan secara finansial tapi tidak mampu secara fisik, orang seperti ini boleh dibatalkan haji.
Coba kita lihat di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ini. Bukan ini. Ini contoh hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kana al-Fadl ini siapa, Pak? Saudaranya Ibnu Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Kana al-Fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khath'am. Kemudian datang seorang wanita dari Bani Khath'am. Tastaftihi, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita dari Bani Khath'am, dan ini peristiwanya ketika Haji Wada. Fadl ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang wanita dari Bani Khath'am meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'al al-Fadlu yanduru ilaiha. Lalu Fadl memandangi wanita tadi. Wa tanduru ilaihi, dan wanita tadi juga lihat ke arah Fadl, karena sama-sama masih muda. Sing wedok sing enom, sing lanang sing enom, begitu ketemu saling memandang. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadli. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya Fadl dipalingkan, diplengos ini, Mas. Masya Allah. Nanti ibu-ibu kalau suaminya kayak gitu ya, pegang ubun-ubunnya terus diputer gitu. Loh, kok gini tak, Bu? Nah, sunnah Rasulullah SAW. Nah, timbangannya bapak nyawang-nyawang ini, pegang ubun-ubunnya puter gitu. Ila syikil akhar, ke arah yang lain. Nah, wajahnya Fadl dipalingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah yang lain. Faqalat, lalu wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji." Sesungguhnya kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya ketika haji. Adraktu abi syaikhan kabiran. Ayahku sudah sangat tua. La yastati'u ayyathbuta ala rahilah. Beliau tidak bisa duduk manis di atas kendaraan. Jadi kalau naik onta atau naik keledai jatuh. Masya Allah ya. Nggak ada kendaraan seperti kita, Pak, mobil tinggal duduk seperti itu. Orang sakit bisa nggak duduk di atas mobil, Pak? Bisa. Orang sakit nggak mungkin bisa, belum tentu bisa duduk di atas keledai, Pak. Jatuh, jangankan orang sakit, kita aja yang sehat duduk di atas kuda mungkin tiba. Afahujju anhu, apakah aku boleh menghajikan atas nama beliau? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa dzalika fi hajjatil wada, dan ini kejadiannya ketika haji wada. Jadi sebabnya kenapa dihajikan, dibadalkan? Ini anak ini kan membadalkan bapaknya. Padahal bapaknya masih hidup. Cuman sudah sangat tua. Karena bapaknya punya kemampuan secara finansial, punya kendaraan. Cuman masalahnya karena sudah sangat tua, nggak bisa, secara fisik tidak memenuhi. Nah, ini untuk mereka yang kemarin punya komorbid terus dipulangkan, yang visa ziarah dipulangkan, itu kan punya kemampuan finansial ya, karena udah bayar itu. Dan ini kesalahan-kesalahan travel ya, sehingga jahatnya travel itu kadang mengelabui jamaah. Pasti berangkat, pasti berangkat. Ya pasti berangkat, belum tentu pasti haji. Berangkat tapi nggak pulang. Berangkat tapi nggak pulang lebih bahaya. Sebab pemerintah di sana itu sudah punya aturan dan dikampanyekan, Pak. Di mana-mana itu ada baliho besar tulisannya,
La hajja bila tasrih. Ada baliho la hajja bila tasrih. Ini pengumuman di mana-mana ya. Baliho-baliho seperti ini. Tidak boleh haji tanpa tasrih. Ini contohnya al-hajjus sahih yabda'u bit tasrih. Haji yang sah itu dimulai dari tasrih. Tasrih itu izin haji. Orang Saudi sendiri kalau mau haji pakai tasrih. Bahkan orang Mekah kalau mau haji pakai tasrih. Sehingga nggak bisa kok bludas-bludus melbu Arafah, itu nggak bisa. Bis masuk Arafah itu kan ada tasrihnya, ada tasrih bis, ada izin bis, ditempel gitu ya. Sehingga ketika masuk kalau nggak ada tempelan itu nggak bisa. Kendaraan pribadi itu sudah nggak boleh. Ini untuk penertiban. Dan kampanye seperti ini berkali-kali diumumkan, la hajja bila tasrih, tidak ada haji tanpa tasrih. Akhirnya kalau orang kemudian berangkat haji tanpa pakai tasrih, itu pelanggaran undang-undang di sana. Dan difatwakan oleh banyak ulama, ya mungkin hajinya sah tapi barangkali nggak ada pahalanya. Model haji koboi, tipu-tipu dan seterusnya. Dulu memang longgar, dulu ya, sebelum serame ini, sehingga orang berangkat haji koboi itu mungkin masih memungkinkan, longgar. Sekarang karena saking banyaknya yang haji, maka kalau mau haji harus pakai tasrih. Akan bisa orang pakai visa ziarah, visa amil, visa pekerja. Ziarah itu visitor, Pak. Visa visitor. Visa umroh nggak ada. Pemerintah tidak menerbitkan visa umroh ketika sudah mendekati pertengahan Syawal. Sudah nggak ada visa umroh, sehingga mereka nggak bisa ke tanah suci kalau nggak pakai tasrih seperti ini. Ya meskipun namanya bocor ya mungkin saja lewat jalur-jalur tikus ya. Kalau kayak gini gimana Pak? Ya berarti Anda belum punya kemampuan, maka jangan dipaksakan. Dan mohon travel sadar diri, mengantarkan orang untuk ibadah jangan pakai maksiat, ini pelanggaran. Wallahu alam. Karena ini saya sarankan, kalau memang orang tua dulu dalam posisi tidak mampu sampai beliau meninggal, maka tidak perlu untuk dibatalkan. Wallahu alam. Cukup? Ada lagi yang lain? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan dua sahabat yang satu rajin ibadah dan meninggal syahid. Kemudian sahabat yang satu tertunda, masih diberi kesempatan 1 tahun, namun punya kesempatan untuk ibadah Ramadan. Di sini kelihatannya ada akselerasi percepatan punya pahala. Mungkin itu ukurannya di Lailatul Qadar ya Pak. Lailatul Qadar itu mungkin seseorang itu diterima gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada titik akselerasi ketika Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, di mana orang mendapatkan pelipatan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang seperti ini bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam. Nabi SAW tidak menyebutkan itu. Cuman yang jelas di bulan Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Dan semua muslim yang beribadah di Lailatul Qadar, baik
kroso maupun tidak kroso, ya. Baik dia sadar itu Lailatul Qadar maupun dia tidak sadar, maka dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Misalnya Lailatul Qadar jatuh di malam 25. Nah, di malam 25 si A ini nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar dan nggak ada orang yang tahu. Kemudian dia beribadah, ya secukupnya aja sebagaimana ibadah yang lain. Padahal dia mempeng itu di malam 21. Nah, di malam 21 itu mempeng dia. Malam 23 masih semangat, malam 25 mulai lemes. Itu Lailatul Qadarnya ternyata. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang dia kerjakan di malam itu, walaupun hanya sedikit. Dan ibadah itu lebih baik daripada ibadah yang sama selama 1000 bulan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sehingga kata beliau, orang yang sholat maghrib dan isya ketika Lailatul Qadar, dia sudah dapat sebagian dari keutamaan Lailatul Qadar, walaupun kecil. Padahal mau maghrib sama isya, yang paling malas kan cuma ini ya. Jadi di Lailatul Qadar itu dia sholat maghrib, setelah itu tidur, isya dia sholat, terus tidur sampai subuh. Misalnya, itu dianggap sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam. Pun jawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah hari Sabtu kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah punya hewan kurban agar mempersiapkan potong-potong dulu kuku rambut sebelum masuk hari Sabtu, kumis ya. Selanjutnya nanti biar nggak ganggu. Kemudian yang kedua sudah boleh takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbiran apa Pak? Ya takbiran seperti biasanya, meskipun tidak harus rame-rame di masjid. Selanjutnya yang ketiga, semoga nanti ibadah kurban di As-Salam lancar. Kemarin saya punya satu video tentang halal haram panitia kurban. Mungkin karena di As-Salam kan tidak ikut di Marhamah ya. Ini tema di Marhamah, mungkin nanti bisa di-share. Sudah. Alhamdulillah, nggih. Dan mohon diwaspadai berkaitan dengan masalah penggunaan kota infak masjid untuk operasional kurban. Itu pelanggaran ya, pelanggaran amanah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi